Pemirsa, saya Ani Rahmi hadir menyapa Anda dalam program spesial Dialog. Selama 1 jam ke depan kami akan membahas kesiapan UKM kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Dan inilah spesial Dialog selengkapnya. Dipersembahkan oleh Tinggal menghitung hari menuju 31 Desember 2015, di mana setelah tanggal itu kita akan memasuki implementasi pasar tunggal ASEAN dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah menegaskan kita tidak perlu takut memasuki MEA. Namun ada beberapa pihak yang masih meragukan kesiapan kita. Apa yang bisa terjadi setelah 1 Januari nanti? Seperti apa kesiapan pelaku usaha terutama UKM kita? Dan bagaimana masyarakat kita memahami MEA? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram dan juga anggota tim sosialisasi MEA Kementerian Komunikasi dan Informasi Freddy Tulung. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Pak Freddy, ini pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah masyarakat ekonomi ASEAN ini berlaku? Jadi pertama barangkali kita perlu melihat gejala dunia sekarang diwarnai oleh 2 isu utama. Yang pertama globalisasi dan yang kedua demokratisasi. Semua negara yang mengaku dirinya modern, terbuka, demokratis, akan menghadapi isu itu. Nah, globalisasi diwarnai dengan satu kata kunci, pasar tunggal, single market. Sedangkan demokratisasi diwarnai dengan satu kata kunci juga, partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, di dalam konteks globalisasi ini tidak mungkin sebuah negara akan menghadapinya sendiri terhadap pasar tunggal tadi ya. Pasar yang disebut single market yang maha besar, maha dahsyat sekaligus sangat kompetitif. Nah, untuk itu dibentuklah kekuatan-kekuatan ekonomi regional. Kita kenal ada APEC, kita kenal ada G20, ada TPP dan macam-macam. Nah, salah satunya adalah ASEAN. ASEAN di mana regional ASEAN ini dengan potensi yang sangat besar, yaitu dengan luas kurang lebih 5,5 juta square kilometer, dengan populasi melebihi 600 juta atau 9% dari total penduduk dunia, dengan GDP yang menyangkut 3% dari GDP dunia. Ini saya kira kekuatan yang sangat signifikan untuk ikut mewarnai. Nah, di dalam konteks itulah kesiapan menghadapi globalisasi ini, MEA atau sebenarnya yang lebih kata yang lebih tepat adalah yang disebut dengan ASEAN Community 2015 yang akan diberlakukan per 31 Desember. Nah, untuk itu sebenarnya kalau kita bicara MEA, tapi sebenarnya pilar ASEAN ini ditandai dengan 3 pilar. Pilar pertama adalah pilar politik and security, pilar kedua adalah pilar ekonomi, dan pilar ketiga adalah social and cultural. Nah, yang kita bicarakan ini di dalam konteks ekonomi, tapi jangan lupa ada pilar lain yang ikut mewarnai terintegrasinya kawasan ASEAN secara menyeluruh. Oke, pertanyaannya bagaimana kesiapan kita, Pak Freddy? Nah, kesiapan ini menyangkut karena tadi 3 pilar, juga dari segi kesiapan barangkali perlu dilihat juga 3 aspek. Aspek pertama yang disebut dengan G2G, ini atau government to government. Kesepakatan yang atau scorecard yang ditangani dengan kesepakatan pemerintah dengan pemerintah sebagai anggota ASEAN ini relatif boleh dikatakan cukup siap ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan B2B ya, business to business. Sekalipun kita belum sempurna tetapi presentasi yang sudah bisa kita jangkau lumayan. Barangkali saat ini yang barangkali perlu dipercepat adalah dalam konteks people to people connection. Jadi bagaimana peran non-state actor sebagai pilar utama ASEAN dalam mewujudkan visi misinya ASEAN ini memang masih memerlukan beberapa langkah tindak lanjut. Oke, terkait masalah people to people, kita mengerucut kepada sektor UKM ini bagaimana nih Pak kesiapannya? Ya, kalau kita lihat kesiapan itu bisa dilihat dari 2 hal ya. Pertama adalah dari kuantitas. Nah, kuantitas ini jumlah UKM memang cukup banyak di level mikro dan kecil. Jadi ada sekitar 57 juta unit. Ya, kemudian dari kualitasnya kita melihat di sini dari sumber daya manusianya memang relatif pelaku usaha mikro ini kurang begitu baik ya dibandingkan dengan menengah dan kecil. Tetapi di sini kita melihatnya itu bukan suatu semata-mata masalah.
ya, tetapi justru prospek. Prospeknya apa? Karena di situ ada yang namanya peluang pasar, ya, peluang pasar yang intinya dalam hal MEA ini bukan adanya persaingan yang tidak sehat antara satu negara dengan yang, justru adanya keseimbangan. Ya, jadi kita punya market yang besar, mereka juga punya komparatif yang seimbang dengan kita sehingga saling melengkapi. Itu yang kita harapkan. Nah, pemerintah dalam hal ini tentu pertama mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu MEA. Kemudian kita latih mereka, ya. Sudah kita latih di setiap provinsi juga para pelaku UKM-nya. Dan yang ketiga tentunya kita kasih reward, ya, reward baik dari segi institutional setup atau pengembangan kelembagaannya maupun pembiayaannya maupun pemasarannya. Nah, produk-produk yang kita hasilkan ya umumnya kan padat karya dan itu bisa ekspor gitu. Karena produk kita ini adalah basisnya adalah basis sumber daya alam masih kuat ya. Misalkan dalam hal fashion dan aksesoris ya kita juga sudah sangat baik dan juga di dalam produk-produk yang sifatnya produk makanan ya, food and packagingnya juga kita sudah mulai baik. Jadi kita sebenarnya tidak usah takut karena biasanya masyarakat UKM itu tingkat adaptasinya tinggi. Jadi apalagi koperasi. Ya. Jadi mereka yang memang belum bisa ke market langsung, mereka bisa bergabung di koperasi. Oke, jadi secara daya saing UKM ini sudah siap lah ya Pak, secara umum general itu sudah siap? Siap, harus siap karena masyarakat ekonomi ASEAN ataupun tadi yang sampaikan Pak Freddy tadi, itu adalah satu keniscayaan, ibarat kemajuan teknologi, tidak bisa dicegah. Jadi yang mencegah itu diri kita, yang bisa mengatasi adalah diri kita sendiri. Jadi harus siap, seperti Pak Presiden sampaikan, tidak usah ditakuti. Memang ini satu proses. Kalau misalkan ada air ya, kita kasih gula ya, kemudian kita aduk, bercampurlah dia. Maka ketika kita minum dia manis gitu. Dan kalaupun pahit itu kita jadikan obat gitu. Ya, itu kira-kira. Nah, dari pemerintah ini menyatakan sudah siap. Bagaimana dengan masyarakat menghadapi MEA yang akan terjadi sebentar lagi? Kita tahan dulu sebentar Bapak-bapak. Kita harus jeda sebentar. Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.